Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzy Rosaki Sofyan dari PNS 2E NPM 1991156. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran materi pokok yaitu aktivitas senam dasar atau lebih dikenal dengan senam lantai. Materi ini ditunjukkan untuk kelas 8 semester 1. Adapun kompetensi dasar yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena yang terjadi tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sama lain sudut pandang atau teori. Yang kedua itu ada kompetensi dasar 1.1, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga dicerminkan dengan pembiasaan perilaku berdoa sebelum dan sesudah, selalu berusaha secara maksimal dan tawakal dengan hasil akhir, mempraktekkan kebiasaan baik dalam berolahraga dan pelatihan. 2.2 yaitu bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran serta menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya 2.4 toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. 2.6 disiplin selama melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya 3.5 memahami konsep variasi dan kombinasi keterampilan dasar senam lantai dalam bentuk rangkaian sederhana. Selanjutnya 4.5 mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan dasar senam dalam bentuk rangkaian sederhana. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep gerakan rangkaian guling depan, guling belakang dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan rangkaian sikap lilin, kayang, guling depan, dan guling belakang dengan benar. Yang ketiga, melakukan rangkaian gerak guling depan dan guling belakang dengan koordinasi yang baik. Yang keempat, melakukan rangkaian gerak sikap lilin, kayang, guling depan, dan guling belakang secara perseorangan dan kelompok dengan koordinasi yang baik. Untuk materi pembelajaran yaitu ada gerakan guling depan, gerakan guling belakang, gerakan sikap lilin, gerakan kayang. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan pendekatan ilmiah dan pendekatan kooperatif. Media pembelajaran itu untuk media visualisasi gerak senam lantai atau guru pendidikan jasmani melakukan gerakan yang ditonton oleh semua murid. Selanjutnya untuk alat dan bahan yaitu terdiri dari matras, yang kedua arena atau halaman, yang selanjutnya sumber belajar yaitu dari buku pendidikan jasmani kelas 8. Adapun langkah-langkah
kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan. Saya memberikan waktu 25 menit untuk menyiapkan peserta didik dalam baris 4 bersaf melengkung. Serta yang kedua dipimpin berdoa untuk keselamatan dalam pembelajaran dan kebermanfaatan. Yang ketiga, mengecek kehadiran semua peserta didik. Yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Yang kelima, memotivasi siswa dengan menjelaskan manfaat aktivitas senam lantai. Yang ketujuh, melakukan pemanasan dalam bentuk bermain, aksi reaksi, penguluran, pelemasan, penguatan, dan atau diutamakan untuk otot-otot yang akan digunakan. Selanjutnya ada kegiatan inti, di mana kegiatan inti diberikan waktu 80 menit. Kegiatan inti diantaranya satu, peserta didik memperhatikan penjelasan mengenai peraturan keselamatan dari guru. Yang kedua, peserta didik anggota kelompok bergantian meniru gerakan benda berbentuk bulat atau roll depan dengan mendapat dorongan dari temannya. Itu diberikan waktu 10 menit. Terus yang mengeksplorasi dalam kelompok kecil peserta didik mencoba melakukan roll depan. Yang kedua, mencoba melakukan roll belakang. Yang ketiga, mencoba melakukan sikap lilin. Yang keempat, mencoba gerakan kayang. Selanjutnya, mengkomunikasikan. Semua kelompok dikumpulkan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pembelajarannya. Yang kedua, semua kelompok berdiskusi dan melakukan refleksi. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap respek pada orang lain dengan mendengarkan secara seksama setiap ada orang lain berpendapat. Yang ketiga yaitu ada penutup. Peserta didik melakukan pelemasan dan pelepasan. Yang kedua, peserta didik bersama guru melakukan refleksi. Yang ketiga, ajukan kepada guru atau peserta didik pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami. Mungkin itu saja dalam isi-isi yang ada di RPP lama kurikulum 2013. Selanjutnya kita menuju RPP penyederhanaan kurikulum 2013. Materinya masih sama tentang aktivitas senam dasar atau senam lantai. Saya lebih menekankan pada KD.5 dan KD 4.5. Intinya sih sama ya, cuma hanya lebih ringkas, tidak dijelaskan secara rinci yang ada pada RPP yang lama. Itu saja sih perbedaannya, hanya KD itu hanya 2 dan tadi di RPP lama itu hanya banyak sekali ya, itu mencakup KD menghormati agama dan lain-lain. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.